pembahasan yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Arya Raka, di sini. Dan lalu akan ada sesi semacam challenge quest yang sifatnya sih seharusnya sih yang nggak wajib sih, yang minat aja, cuman dianjurkan ikut ya kan, biar asik. Nah, namun sebelum itu, marilah salawat serta salam kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pagi ini untuk menghadiri ya webinar ini. Nah, lalu beserta salam, tak lupa kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, lalu yang terhormat kepada Kak Afif sebagai Ketua Umum CCI, lalu yang terhormat kepada Kak Denny selaku Ketua Pelaksana CCI Summit 2020 tahun ini, dan lalu yang terhormat Arya Raka sebagai narasumber webinar ini. Dan juga yang terhormat seluruh panitia kegiatan dan juga yang terhormat kepada seluruh peserta webinar GNG 2020 pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk yang pertama-tama ada sambutan dari Ketua Umum CCI, Muhammad Afif Raihan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Lian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bang Arya Raka, dan juga yang terhormat kepada Denny Saputra selaku Ketua Pelaksana CCI Summit 2020, dan juga yang terhormat kepada panitia CCI Summit 2020, dan juga yang terhormat para peserta webinar CCI Summit GMD 2020 pada pagi hari ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua bisa menyelenggarakan acara webinar ini, webinar CCI Summit GMD 2020 bersama Bang Arya Raka. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bang Arya Raka, karena telah bersedia untuk hadir untuk mengisi acara kita pada pagi hari ini dan akan sharing ilmunya kepada kita semua. Dan juga saya berterima kasih kepada Bang Denny Saputra selaku Ketua Pelaksana CCI Summit tahun 2020. Dan juga saya berterima kasih kepada jajaran panitia CCI Summit 2020 karena CCI Summit Game Day 2020 hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga terima kasih kepada peserta yang telah mendaftar pada webinar hari ini dan menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan acara kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah webinar CCI Summit ini Game Day 2020 merupakan acara keempat dari rangkaian acara CCI Summit dan juga sebagai acara terakhir kami di CCI Summit 2020 ini setelah minggu lalu telah terlaksana CCI Summit NetConf dan 2 minggu sebelumnya ada CCI Summit UI UX Design dan juga pada bulan Maret lalu telah terlaksana secara offline CCI Summit Tech Week berupa workshop. Alhamdulillah kita sudah sampai di acara terakhir dan semoga pada acara terakhir ini, di webinar ini, kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembicara kita pada pagi hari ini,
yaitu Bang Arya Raka, dan kita bisa lebih mengenal dan mendalami tentang dunia game dan industri game yang berkembang pada saat ini. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Lalu setelahnya sambutan dari Ketua Pelaksana Denny Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Lian yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat kepada pembicara pada hari ini, Bang Arya Raka, yang terhormat Ketua Umum CCI, Afif Raihan, yang terhormat panitia dan peserta sekalian yang telah hadir pada hari ini. Mungkin perkenalkan, saya Denny Saputra pada tahun ini diamanahi sebagai Ketua Pelaksana CCI Summit 2020. Ya, mungkin juga seperti yang telah dibilang oleh Afif tadi, perlu diketahui bahwa CCI Summit ini adalah rangkaian acara tahunan UKM CCI, yang mana pada tahun 2020 ini sebetulnya sudah dimulai sejak Maret kemarin, namun dikarenakan adanya COVID-19, kami dari segenap panitia harus memundurkan jadwal acara, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan sampai sekarang. Dan GNG ini adalah acara terakhir. Tentunya akan menimbulkan kendala baru, namun saya berharap walau dengan keterbatasan yang ada, acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian saja. Saya berharap kita semua dapat mengambil manfaat dari acara ini, terutama ilmu yang akan diberikan oleh pembicara nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya kawan-kawan semua, sebelum kita masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bang Arya Raka, marilah sebelumnya saya perkenalkan sedikit tentang pemateri kita hari ini. Ya kan namanya juga ya Arya Raka ya, bisa dilihat sendiri. Nah, Bang Arya Raka di sini atau dipanggil juga biasanya Arah, dia ini ya umur masih muda lah ya, cukup muda, asik. Nah, lalu Bang Arya di sini juga sebenarnya udah punya pengalaman di industri game kurang lebih kalau nggak salah 4 tahun ya. Nah, dan dia juga lead programmer di Pendopo Studio dan juga tenan Game Prime, yaitu acara game yang lumayan besar atau bahkan terbesar di Indonesia pada tahun 2018 dan 2019. Kenapa ya, jadi ya untuk lebihnya sih secara detail mungkin Bang Arya sendiri bisa kayak jelaskan sendiri karena pengalaman dia juga saking panjangnya gitu, saking banyaknya itu saya sendiri juga nggak hafal. Nah, untuk karena itu marilah kita langsung saja maaf. Nah, langsung saja kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi GNG 2020 dari Bang Arya Raka. Waktu dan tempat TV, silakan langsung mulai aja, Bang. Oke, dengar ya suara saya? Dengar pas, dengar ada. Oke, sip, kelihatan juga share screen ya. Oke, kelihatan. Selamat pagi semua. Jam 9. Selamat pagi. Mungkin sebelum presentasi saya mau ucapkan terima kasih juga buat panitia yang sudah menggelar acara ini, yang sudah mengundang saya. Ya, terima kasih banyak. Great work juga sama acaranya, seru. Oke, langsung aja ya. Mengarungi samudera industri perkembangan game. Sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin saya mau perkenalkan diri lebih dalam lagi tentang saya siapa. Jadi perkenalin, saya Arya Raka, saya biasanya game designer, programmer, project manager, ya game developer secara umum lah. Saya itu dulu sempat ikut Game Prime buat nge-showcase salah satu game saya, namanya Timmy's Garbage Rush. Ini saya bilangnya game sampah, soalnya emang gamenya tentang sampah.
Ya, ini saya sempat showcase di Game Prime tahun 2018 dulu pertama kali. Dan saya waktu itu emang jadi game designer sama programmernya juga. Nah, udah itu saya sempat masuk ke program namanya Inkubator IXI dan sama studio Mirai Mimpi, mereka cukup terkenal bikin garang juga, ada di Game Prime juga. Itu saya sebagai game designer bikin game kucing mantul ini, tentang kucing yang mantul-mantul, of course, ada ayamnya juga sih. Ya, setelah itu sih saya sempat kerja sebentar sebagai seorang game programmer di Storytel Studios. Mungkin kalian ada yang tahu Pamali. Saya sempat jadi game programmer sama sedikit di artisnya juga di sana. Saya juga ngerjain sedikit bagian yang part 3 sama yang nanti mau keluar episode 4. Tolong di up to date aja, itu seru loh tentang layak. Dan paling terakhir ini saya sebagai lead programmer di Pendopo Studio. Ini gamenya baru early access sekitar seminggu yang lalu lah ya. Itu kita udah ada di Steam, udah ada di itch.io, dan itu masih early access banget. Jadi kayak setelah 3 bulan development lah baru kita up, dan ini tuh lumayan menarik juga gamenya, tentang kayak cyberpunk Indonesia gitu ya. Bisa dicek, itu ada linknya. Ya, jadi langsung masuk aja. Apa sih yang bakal kita diskusiin dalam webinar ini? Yang kita diskusi itu ada 4. Yang pertama adalah apa sih itu game development secara spesifik gitu, dan proses-prosesnya, orang yang involved-nya, dan lain-lain. Udah itu, game industrinya gimana sih? Karena kan kita tahu game development sama game industrinya itu biasanya suka agak berbeda, agak terpisah. Kalau kita udah lihat industrinya secara global, nanti kita akan lihat di Indonesia sendiri tuh, di Indonesia sendiri tuh gimana sih industrinya gitu. Dan kalau misalkan kita udah selesai, kita bakal lihat gimana caranya biar kita bisa mulai masuk ke industri ataupun masuk ke game development kalau yang belum. Oke. Betul, kalau saya ngomongnya kecepatan bilang aja. Jadi apa sih itu game development? Game development itu simpelnya ya dia itu membuat game, developing game. Tapi game itu sebenarnya ada banyak macam-macamnya. Ada gamifikasi, jadi kalau misalkan Gojek bikin gacha, atau Tokopedia, Shopee dan lain-lain, mereka bikin kayak yang telur di tap itu udah dapat poin dan lain-lain, itu namanya gamifikasi. Yang pertama, udah itu olahraga juga, itu termasuk game sebenarnya. Sama board game juga, itu market yang cukup gede di barat. Sama terakhir, itu digital games yang kita tahu sekarang. Game HP, game komputer, udah itu game konsol. Yang saya bahas mungkin secara spesifik itu di sini lebih ke game digital ya. Oke. Siapa sih yang develop games? Mungkin kalian udah banyak yang tahu ada game yang namanya game studio. Sekumpulan orang ini yang mereka ngumpul bareng itu bikin game. Dan yang bikin game itu tuh ukurannya dan jenisnya tuh macam-macam. Yang pertama itu ada, yang pasti kalian tahu, itu AAA Studios. Jadi AAA Studio itu studio-studio yang terkenal, kalian sering dengar kayak Konami, Nintendo, Capcom, dan sebagainya. Dan mereka itu biasanya employee-nya atau orang-orang yang terkait di dalam timnya itu bisa sampai ratusan, sampai 10 ribuan. Kalau nggak salah Ubisoft itu ada 18.000 orang. Dan sekali mereka bikin game itu budgetnya pasti gede-gede banget. Itu bisa sampai kayak dari 10 juta USD, berapa itu 10 juta USD? Kayak 100 M mungkin, sampai ke atas-atasnya. Ya. Di sisi lain, ada juga yang game studio yang mereka itu cuma terdiri dari sekitar kayak 2 sampai ya nggak nyampe ratusan lah, puluhan mungkin. Dan itu budgetnya belum seganti. Dan budgetnya itu biasanya mereka kayak nggak gede-gede banget sih, kayak kecil-kecil gitu. Bahkan ada yang sama sekali nggak pakai budget kalau yang di studio ya. Mereka kayak dalam satu proyek itu mereka pakai biaya sendiri dan lain-lain lah. Di sisi lain juga kita punya solo developer, ini orang-orang nekat yang mereka itu benar-benar pengen sendiri aja bikin gamenya. Semuanya saya yang bikin sendiri gitu. Ada Toby Fox, Undertale, terus ada yang bikin FNAF, Stardew Valley, banyak banget lah game-game yang terkenal yang itu sebenarnya dibikin satu orang dan ya uangnya masuk ke mereka satu orang itu gitu, bukan ke satu perusahaan yang besar. Nah, itu orang-orang yang nge-developnya, tapi kan secara spesifiknya
apa aja sih peran yang ada di development game sendiri gitu loh. Untuk perannya sendiri, itu kita punya 5 peran utama dan sebenarnya masih ada lebih banyak lagi. Cuman yang paling biasa kelihatan di game development secara umum, mau itu di dalam industri atau di luar industri, itu ada 5 peran ini. Yang pertama, itu ada game designer. Game designer itu dia yang merancang ide, dia yang merancang ide, dia yang mendetailkan ide tersebut, dia mendokumentasikan, dan juga dia yang mengkomunikasikan ide tersebut ke semua role-role yang ada di game development tadi. Terus kita ada project manager. Project manager itu mungkin kalau dalam proyek yang skalanya kecil itu nggak terlalu sering ya. Biasanya yang udah mulai studio gede atau studio indie, itu mereka punya project manager yang tugasnya itu secara inti itu melihat apakah si gamenya itu bisa dibuat sebelum waktu tertentu. Ada deadline lah, udah itu bikin milestone lah, dan lain-lain semacamnya. Terus yang mungkin kalian udah tahu kayak 2D artist, mereka yang gambar-gambar karakternya, mereka yang gambar-gambar environment-nya. Udah itu ada audio engineer, mereka yang bikin sound effect-nya, musik background-nya. Udah itu kayak kalau biar mereka yang mengengineer biar enak didengar kayak gitu lah, nggak sakit di telinga. Udah itu ada programmer yang biasa ngetik-ngetik gitu lah, nge-coding. Mereka yang mengimplementasi fitur-fitur, mereka yang masukin gambar dibuat sama artis dan audio yang dibikin sama audio engineer biar bisa masuk ke dalam gamenya. Ya, sekarang di game development game sendiri secara umum gimana sih si pembuatannya? Dan sebelum ini saya mau bilang juga sebenarnya dari orang ke orang dan dari kelompok-kelompok itu pasti mereka kayak beda gitu ya cara pembuatannya. Tapi secara umumnya begini. Pertama, game designer ini dia bikin sesuatu yang namanya GDD atau Game Design Document. Game Design Document ini sebenarnya bentuknya itu bisa macam-macam. Mau itu secara kertas, dulu saya bikinnya cuma di secara kertas doang gitu, kayak masing-masing full gitu banget, atau bahkan bentuknya kayak makalah, atau bahkan bentuknya kayak PPT bisa, atau bentuknya kayak wiki, itu bentuknya macam-macam. Fungsinya atau intinya adalah semua detail gamenya, semua detail gimana cara si playernya lompat, apakah dia bisa nembak, musuhnya ada berapa, udah itu kayak ada bos kah, senjatanya ada berapa, masing-masing kekuatannya berapa, itu ditaruh di GDD. Kalau udah bikin GDD nih, dia akan kasih lihat ke semua timnya. Artis ngeliat, audio engineer ngeliat, project manager ngeliat, programmer ngeliat. Mereka kayak, oh berarti kalau gue mau bikin kayak gini, gue harus gambar ini, gue harus coding ini. Terus project manager kayak, oh berarti ini skala projectnya kira-kira kita bisa buat selama setahun kah, 2 tahun gitu. Nah, setelah itu, project manager, dia bakal ngomong ke si artis. Hey artis, kamu kira-kira kalau bikin karakter ini berapa lama ya? Kira-kira kalau bikin environment-nya, background-nya, ini gunung yang di belakang ini kira-kira berapa lama? Terus semuanya dicatat sama artis, oh ya paling gini. Oke. Terus si audio engineer nih ditanya, kira-kira kalau bikin SFX, sound effect atau background musik, itu kira-kira berapa lama? Dicatat. Udah itu dia ngobrol ke programmer. Hey programmer, kayaknya artis sama sama audio engineer-nya, mereka baru punya si audio sama gambarnya tanggal sekian. Kira-kira kalau ada sekian, kamu udah bisa implementasi sampai mana? Kayak gitu contohnya. Terus dicatat lah. Pas sudah dicatat nih, dia ubahlah catatan itu jadi yang namanya jadwal, project milestone, atau sprint planning. Dan ini tuh biasanya beda-beda tergantung project manajernya. Metodenya ada banyak banget. Kayak, tapi umumnya itu yang penting ada jadwalnya lah. Kira-kira kita tahu, oh bulan segini harus sudah selesai apa, bulan segini harus sudah selesai apa, minggu ini itu harus bisa apa, dan lain-lain. Setelah itu ada
setelah jadwalnya udah selesai dan semuanya udah fix sama ide gamenya, nggak ada yang mau diganti-ganti lagi, atau mungkin secara konsepnya udah oke, gue udah suka misalkan semuanya, si artis mulai bekerja. Nah, kerjaan artis itu ada apa aja? Pasti tergantung gamenya ya. Kalau gamenya 3D, pasti dia ngerjain 3D. Kalau gamenya pixel art karakter, pixel art 2D, berarti dia ngerjain 2D karakternya atau environment-nya dalam bentuk pixel art. Dan software juga ada macam-macam. Terus kalau misalkan kayak si gamenya itu banyak apa ya, pemandangan-pemandangan yang bagus lah, dia juga bakal bikin environment artnya. Itu. Nah, setelah saat si artisnya sedang membuat asetnya juga, si audio engineer-nya juga dia bekerja. Dia ngapain? Dia bikin SFX kayak tembak cucu gitu suaranya, dia rekam lah dari apa. Udah itu dia juga bikin background musiknya kayak ini pas bos musiknya tuh intens banget, dia harus bikin gitu. Udah itu dibikin biar bisa diimplementasikan dalam game, diedit-edit lagi gitu. Saat audio engineer sama artisnya udah selesai bikin nih, kita asetnya, si programmer, dia mulai pakai game engine istilahnya, untuk mengimplementasikan art-art tersebut. Oh ya udah gue masukin si karakternya, udah itu karakternya bisa jalan, terus pas karakternya nembak, dia keluar suara nembak, kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya programmer ini dia tuh udah mulai bekerja dari sebelum artis sama audio engineer bikin aset juga itu bisa sebenarnya. Ada yang namanya prototyping, nanti kita bahas. Nah, si game designer ngapain? Selagi programmer sama artis, sama audio engineer, mereka lagi sibuk kerjaan mereka masing-masing, game designer ini juga tetap kerja. Dia ngapain? Ya dia mengedit lagi, membalancing, pokoknya si desain gamenya, si konsep gamenya itu dia otak-atik lagi. Contohnya kayak, aduh ini enemy-nya health-nya terlalu gede. Kira-kira health-nya cocoknya berapa ya? Nah, dia buat diagramnya, dia buat simulasinya kira-kira kalau misalkan 100 itu kekecilan, tapi kalau 500 kegedean, oke kita taruh 250 misalkan. Selain itu juga biasanya game designer itu dia langsung masuk ke engine-nya untuk ngeimplementasiin si levelnya, kayak dia yang bikin levelnya dari aset yang dibuat sama artis, dia taruh biar menjadi satu level, terus dia mainin kayak ini levelnya kayak kegedean, dia kecilin lagi, udah itu dia edit lagi, aduh ini batunya ngalangin, dia sampingin gitu. Ini sih sebenarnya agak abu-abu ya, karena level design juga itu bisa kadang-kadang artis yang nanganin juga, bukan game designer. Tapi secara konsep juga ya memang begitu. Kadang-kadang di game development juga kita tuh mengurus banyak hal sekaligus kan. Kayak studio atau kelompok yang cuman punya 3 orang, ya 1 orang dia jadi game designernya, dia jadi project manajernya, dia jadi artisnya juga, dia yang gambar-gambar, dia yang ngebalancing, dia yang ngedesain levelnya. Gitu kan. Itu kalau timnya kecil dan harus ngerangkap banyak role gitu. Nah, itu kan tadi game development secara umum ya, kayak bukan yang di luar industri maupun yang dalam industri, secara umum tuh mereka membuatnya seperti itu. Tapi kalau di industri sendiri, di industri game development yang kita punya secara umum tuh, gimana sih mereka membuatnya? Dan sebelum masuk sini juga, saya mau bilang bahwa dari studio ke studio pasti beda ya. Kayak ini tuh nggak pasti semua studio pakai, atau tapi secara standar itu pasti mereka mirip-mirip kayak gini lah. Nah, kita kan melihat tadi tuh industri itu yang kita bilang industri ya, maksudnya itu kayak studio game yang benar-benar udah perusahaan. Itu mereka tuh kan orangnya tuh ada tiap kali mereka bikin project itu tuh budgetnya tuh gede-gede kan. Ini kayak top game yang budgetnya gede-gede semua, kayak itu ada Cyberpunk. Itu dia Cyberpunk 2077 itu budgetnya tuh sampai 121 juta US dollar. Dan itu tuh kan gede banget budgetnya. Belum lagi game-game lainnya juga mereka pasti ngeluarin uang yang banyak cuman buat ngebayar orang-orangnya sama membayar segalanya gitu lah istilahnya.
selain budgetnya juga yang tinggi, mereka juga orangnya banyak. Kemarin aja Ubisoft itu tercatat, Ubisoft itu kan studio yang bikin Assassin's Creed yang lumayan gede. Itu mereka ada cabangnya juga ada banyak kan, makanya employee-nya ada banyak. Mereka itu 2017 tuh tercatat 2020 sorry, ada 18.000 orang. Itu kan banyak banget gitu. Kayak employee sebanyak itu. Capcom itu ada 2.000, Nintendo tahun lalu itu ada sekitar 6.000-an. Di situ dilihat dengan orang sebanyak itu kan pasti risknya tinggi ya, kayak kita mau masuk ke suatu project yang ngabisin banyak duit, ngabisin banyak waktu, development bisa sampai bertahun-tahun, bisa sampai 4 tahun, lebih bahkan. Terus ngeluarin uangnya juga banyak banget, dan orang yang ikut di project itu juga ada banyak, dan masing-masing orang itu punya keluarga gitu kan. Gimana sih caranya industri itu bisa mastiin ya produk mereka atau game yang mereka pengen buat ya itu gak gagal, walaupun sebenarnya masih ada kemungkinan ya. Di industri itu mereka punya yang namanya game development life cycle. Jadi game development life cycle ini itu kayak framework atau siklus, flow, apapun namanya, yang biasanya mereka pakai dan biasanya masing-masing studio di otak-atik sendiri, tergantung kebutuhan mereka. Itu yang mendikte ya kira-kira ngapain aja sih gitu loh si seluruh tim yang ngerjain gamenya. Yang pertama tuh ada initiation. Initiation itu biasanya dimulai pas salah satu direktornya itu dia punya ide, oh ada ide game ini, terus mereka sama satu tim ini udah itu diomong-omongin, gue punya ide loh, gitu, oke dibuat apa-apanya, udah itu konsep desainnya dan lain-lain, udah itu adalah kayak yang fase pre-production, production testing yang nanti bakal dibahas. Kalau misalnya udah selesai ya mereka langsung ditaruh di beta. Mungkin kalian udah pernah dengar kayak open beta, close beta, itu kan produknya belum selesai tapi mereka pengen testing, pengen tahu secara publik gimana. Udah itu adalah rilis. Nah, yang kita lihat, yang saya bahas secara spesifik di sini itu ada 3. Yang pertama tuh pre-production, udah itu production, sama terakhir itu post-production. Nah, production itu ngapain sih? Pre-production, sorry. Pre-production itu intinya, bayangin kayak kita pengen kita tuh ada di sebuah studio game yang besar ya. Udah itu saya sebagai kreatif direktornya misalkan, oh saya punya ide nih, saya punya ide bikin game tembak-tembakan tapi tembak-tembakannya dalam mobil sambil terbang misalkan, ya kan. Nah itu kan baru ide doang tuh. Dari ide itu saya bikinlah konsepnya, saya bikin GDD-nya, saya tulisin detailnya semuanya, levelnya kayak gimana, udah ada desainnya nih, baru itu bisa masuk pre-production. Pas masuk pre-production, saya sama tim lainnya, kayak misalkan technical directornya, kreatif director lainnya, naratif director, dan lain-lain, yaitu kita ngumpul, kita bahas, oh ini gini, oh ini kayaknya gamenya bakal seru, oh ini kayaknya gamenya bakal aneh, oh kayaknya kalau terbang bakal jelek, mendingan masuk ke dalam air misalkan. Itu masuk di tahap search-nya. Jadi kayak kita research, apakah ada orang yang suka ini kah? Kayak nanti yang marketingnya mereka juga nanya, kira-kira orang yang suka game ini tuh game orang kayak gimana sih? Oh mungkin orang remaja yang suka action kayak gitu. Terus yang technical lead-nya, dia tuh nge-research kayak kira-kira teknologi apa sih yang kita butuhkan untuk bikin game ini? Oh, kita butuh AI. AI-nya yang kompleksnya segini kompleksnya. Kita juga butuh networking karena bakal ada multiplayer-nya misalkan. Dan lain-lain. Udah itu yang kreatif direktornya, dia juga kayak selain membahas soal desainnya, dia juga ngebahas kayak oke, ini mobil, tapi mobilnya kayak gimana sih bentuknya? Bentuknya kayak apa sih? Musuh-musuhnya bentuknya kayak gimana? Terus kayak levelnya itu art style-nya seperti apa?
apakah dark, apakah kartun, kayak gitu kan di research lagi, kira-kira orang-orang sukanya kayak gimana. Yang game designernya juga itu pasti aktif kayak desain ulang lah, ngelihat, kasih lihat ke orang, oh ini kayaknya nggak seru, oke diulang lagi, kayak gitu lah. Dan yang technical juga mereka bikin yang namanya prototype. Prototype itu apa? Prototype itu intinya kayak ya dia itu versi awal dari gamenya. Dan biasanya tuh technical itu mereka nge-coding kayak bikin selama 3 hari atau dalam seminggu lah, mereka bikin kayak si konsep gamenya, tapi dasar banget, belum ada mobil lah, belum ada apa, cuman kotak doang misalkan mobilnya, terus levelnya tuh masih kotak-kotak, belum ada apanya, dan itu tuh digunakan biar orang-orang tuh bisa mainin beneran gamenya, terus ngerasa ini seru nggak ya, kira-kira bisa nggak ya, kayak kalau misalkan udah ditaruh gambar dan lain-lain, bakal seru nggak ya, itu prototype. Dan ini itu pre-production itu adalah salah satu tahap yang paling penting dalam game development, yang waktunya itu kalau misalkan development 4 tahun, bisalah 1 tahun dipakai buat pre-production doang gitu loh. Karena dengan orang sebanyak ini kan, kita kan nggak mau gamenya tuh gagal gitu loh. Makanya harus di research terus sampai dapat data yang benar-benar menyatakan, oke, secara kuantitatif bakal orang segini yang main, secara kualitatif orang-orang segini sukanya sama konsepnya, dan lain-lain. Kalau udah nih selesai pre-production, semuanya udah konsepnya udah fix, kita udah tahu ada berapa karakter di situ, desainnya mungkin dirubah-rubahnya dikit-dikit doang. Udah itu secara riset kita udah tahu marketnya gimana, kita bakal jual ke siapa, kira-kira penjualannya bakal berapa kalau sukses. Masuklah ke yang namanya production. Production itu ya intinya yang tadi saya kasih lihat ya, yang game development tadi, si programmer udah mulai coding, si artis udah mulai bikin aset, bikin karakter, bikin environment, game designer udah mulai balancing, udah mulai level design lah, udah itu project manager juga udah punya jadwal tetap buat production, kayak untuk 3 tahun ini dia udah punya kayak tahun ini harus ada apa, tahun ini harus apa, dalam masing-masing bulannya juga udah tahu kira-kira kita bakal ada apa. Mulailah production, dan ini biasanya yang paling lama kan, kayak bisa 3 tahun lah, bisa 2 tahun. Kalau dalam kasus game saya yang kemarin yang itu karena kita cuman pengen bikin kayak demo doang, itu tuh pre-productionnya 1 bulan, productionnya 2 bulan gitu loh. Dan itu juga sebenarnya nggak cukup buat demo gitu, sesuai pengalaman kemarin. Kalau udah nih set productionnya, misalkan let's say 3 tahun telah berlalu, semua karakter mobilnya udah ada, udah bisa dimainin, levelnya udah lengkap, walaupun masih ada yang agak ngebug dikit. Udah itu mekanik intinya atau si cara bermain secara umumnya itu udah bener, semua karakternya udah dibikin dan lain-lain, barulah kita bisa masuk ke tahap yang sebelum terakhir lah sebenarnya, itu post production. Post production itu yang bisa kalian lihat tadi, testing. Jadi biasanya studio game yang gede-gede itu, atau bahkan studio indie sih sebenarnya juga, itu mereka punya kayak satu tim khusus yang namanya QA atau Quality Assurance, di mana atau game tester ya mungkin kan taruhnya, gamenya dikasih ke mereka aja, udah itu disuruh mainin terus sampai ketemu bug, sampai ketemu sesuatu yang aneh, udah itu dilaporin. Kalau misalnya udah dilaporin, udah testing, ini ada yang aneh-aneh, ini ada bug, ini ada apa, langsunglah masuk ke product iteration. Product iteration itu mirip-mirip production lagi, kayak misalkan, aduh, ini kok mobilnya warnanya merah, bukannya harusnya biru ya, sesuai dokumennya gitu kan. Sama artisnya, oh iya, udah itu diubah lagi. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu parah sih. Kalau misalkan pas post production terjadi kayak gitu. Terus misalnya kayak, aduh ini kok biasanya bisa lompat, tapi kalau saya gini tiba-tiba nggak bisa lompat. Udah itu ntar masuk lagi production buat programmer. Oke, saya coding lagi, saya perbaikin bugnya. Kalau misalnya product iteration ini udah selesai, ya di-ship lah gamenya. Di-ship itu maksudnya ya kita masukin ke kaset. Kalau zaman dulu tuh dimasukin ke kaset, ditaruh di toko. Kalau sekarang kan di-upload gamenya ke Steam, atau di-upload ke itch.io, GameJot, macem-macem lah tempatnya gitu kan.
Dan dari situ ya mereka udah orang-orang secara umum mereka udah bisa ngerasain gitu si produk akhirnya. Dan kalaupun misalkan gamenya online ya, gamenya misalkan online yang kita buat tuh, biasanya dia masuk lagi ke product iteration. Maksudnya product iteration ya nanti kan dapat feedback dari orang, terus kita juga harus, karena itu game online kan daripada nanti orang bosen terus, ya kita tambahin update, tambahin konten-konten baru, tambahin konten-konten apa sih kayak pedang baru atau mobil baru misalkan. Dan orang-orang bisa coba level baru kayak gitu. Dan biasanya sih di skala di fase itu ada kemungkinan tim yang di di pre-production yang tadi, tim-tim yang ngedesainnya itu mungkin mereka udah ngerjain game lain gitu loh, dan untuk update-nya bisa aja itu dikasih ke tim baru gitu. Tapi mungkin masih di bawah direktor yang lama atau itu macam-macam lah ya. Dari studio ke studio beda gitu. Nah, itu adalah fase itu adalah development si industri secara umum tuh seperti itu. Dan memang studio itu beda-beda ya, kayak biasanya ada yang mereka pre-productionnya itu kayak dibarengin sama production, jadi selagi pre-productionnya sebagian udah selesai, udah itu kita mulai production yang bagian yang udah selesai itu. Contohnya kayak kemarin saya di Storytel Studios bikin Pamali itu biasanya kayak kita tuh kerjanya itu dari satu episode ini kita bagi-bagi jadi chapter gitu. Udah itu dari chapternya, misalkan dari chapter 1 sampai 4 kita pre-production. Selagi pre-production itu kayak yang programmer dia ngotak-atik kayak technicalnya, research soal technicalnya. Pas pre-production 1 sampai 4 itu udah selesai. Yang 5 sampai 6 5 sampai 7 misalkan itu di pre-prod lagi, tapi tim sebagiannya udah ngerjain production yang 1 sampai 4 kayak gitu. Contohnya tuh macam-macam banget di studio itu gitu loh. Nah, dengan orang yang banyak tadi dan dengan proses yang cukup ribet juga di industri juga pasti role-nya itu jadi macam-macam gitu, jadi tambah banyak kan. Tadi kan ada 5 ya yang major, ada programmer, artis, audio, project manager, sama game designer kan. Di industri sendiri itu bahkan lebih banyak lagi. Kita lihat aja langsung ya. Nah, ini saya ambil dari BAFTA. BAFTA itu organisasi entertainment-nya Inggris. Mereka kayak ngasih semacam PDF soal role-role di industri. Kalau misalkan mau, ntar bisa saya kirim lah linknya. Ini adalah role-role yang kalau didetailin lagi tuh ya. Kayak misalkan production itu dia ada yang nge-manage brand-nya lah, ada produsernya, sekolah programmer, itu programmer jadi lebih ribet lagi. Ada yang programmer khusus engine-nya, ada programmer khusus tools biar dipakai sama game designer-nya, ada programmer yang ngurus multiplayer-nya lah, graphics-nya, dan lain-lain. Artisnya juga kan pasti beda-beda. Ada artis yang dia tuh benar-benar fokusnya itu ke karakter, ada artis yang benar-benar fokusnya itu ke texture, 3D, ada bahkan artis yang dia itu disewa cuma buat bikin konsepnya doang. Kayak konsepnya itu paling nggak akan dipakai di gamenya kan, tapi buat konsep doang, itu dia ngegambar kayak bener-bener detailnya gitu. Itu ada. Kalau buat game designer juga ada macam-macam, karena ada yang gameplaynya, ada yang dia ngedesain si interface-nya kayak tombol-tombolnya, ada yang ngedesain soal levelnya, dan kita juga ada QA tadi kan yang dia itu ngetes juga. Terus ada audio juga. Nah, ini info yang menarik juga. Sebenarnya kan orang yang mau pengen masuk ke industri nih, mereka yang pengen, saya pengen masuk ke studio game, itu mereka rata-rata ya saya pengen jadi programmer, saya pengen gambar-gambar doang gitu, tanpa ada detail kayak gitu tuh sebenarnya pengen spesialisasi di mana sih. Padahal sebenarnya kan kalau bisa dilihat tuh ada macam-macam ya. Kayak kalau nggak salah yang industri akhir-akhir ini sedang butuhkan banget, yang di Indonesia bahkan itu dikit, kalau nggak salah yang jago aja cuma 3 orang, itu technical artist. Technical artist itu dia itu orang yang jago banget matematika, tapi dia juga artistiknya bagus,
dan dia bisa sedikit programming, dan dia itu bisa bikin kayak yang namanya shader lah, dia yang bisa ngotak-ngatik kayak graphics-nya, dia yang benar-benar bikin secara custom lah, kayak laut misalkan nih, kalau di game gede kan suka ada lautnya tuh gitu. Nah itu tuh kan butuh technical artist buat ngitung kira-kira si lautnya kayak gimana behavior-nya. Itu tuh nggak digambar sendiri, nggak dianimasin sendiri, itu tuh pakai matematika gitu loh. Dan itu technical artist yang buat. Kita tuh di Indonesia masih kekurangan technical artist. Makanya kan banyak banget kayak kemarin tuh program kayak banyak banget course-course buat technical artist yang dikeluarin akhir-akhir ini dari Epic Games, Unreal Engine lah dan lain-lain buat mengajar hal itu gitu, karena memang kekurangan banget. Terus belum lagi kayak network programmer itu susah banget. Oke, kita pengen jadi programmer, tapi kan back end mau di industri manapun ya, mau di software itu apa, itu pasti bakal dibutuhin banget dan itu juga lebih dicari gitu kan. Di game juga sama, network programmer yang khusus game itu tuh dia lebih apa sih? Dia ribet juga dan dia benar-benar dibutuhin. Belum lagi kayak itu tuh audio programmer itu walaupun agak apa ya, audio programmer walaupun agak nggak terlalu, itu lebih dicari sama studio-studio gede ya. Kalau studio indie agak jarang. Audio programmer itu dia itu yang benar-benar bikin tools buat audio, kayak misalkan pengen bikin rhythm game atau pengen bikin si audionya itu bisa adaptif sama gamenya, audio programmer yang bikin toolsnya, atau dia pakai tools yang udah ada, itu bisa dibahas nanti lah. Nah, udah itu sebenarnya banyak sih kayak narrative writer juga itu cukup penting juga di industri dan banyak yang mau. Jadi saran saya kalau misalkan mau nge-apply ke industri juga, bener-bener kayak cari role yang kalian banget, cari role yang kalian bisa kuasai, terus portfolio bener-bener didorong di bagian situ gitu. Kalau kalian pengen jadi technical artist, tertarik, silahkan belajar itu, udah itu coba bikin-bikin aja gitu. Nah, selain itu, kita mau ngeliat ke, tadi kan gimana caranya industri bikin game. Sekarang kita pengen lihat ke industrinya sendiri. Secara global, industri game itu kayak gimana sih? Marketnya itu gimana sih gitu? Kenapa banyak banget dan kenapa gede banget? Banyak banget orang yang mau masuk ke situ gitu loh. Kita lihat aja dari angkanya. Ini adalah revenue marketnya perfilman sama industri musik. Industri musik itu mereka pada tahun 2019 itu mereka punya revenue sebanyak berapa? 20,2 miliar dolar ya, miliar USD, billion. Nah, 20,2 miliar USD ini itu kan main gede ya, tapi kalau dibandingin sama siang box office atau film, itu mereka punya 42,2 miliar USD dan itu kan 2 kalinya gitu. Itu juga bisa dilihat kayak data-datanya kayak itu per region, kalau yang musik itu per jenis musiknya, jenis produknya. Nah, itu film 42,2. Sekarang kita lihat game. Berdasarkan Newzoo ya, tahun lalu itu angkanya aja ada 152 million USD. Dan itu tuh udah kayak berapa kalinya, berarti udah lebih dari 3 kalinya yang film kan, dan jauh lebih banyak lagi dari yang musik gitu loh. Padahal musik sama film itu industri yang udah lama banget. Ini industri yang baru game itu. Ya, walaupun baru itu kita bilangnya relatif 20 tahun, 10 tahun gitu lah ya. Tapi mereka udah ngasilin sebanyak ini di berbagai macam jenis game. Dengan uang sebanyak ini, pasti banyaklah perusahaan-perusahaan besar akhirnya yang masuk ke sini gitu. Mau itu Tencent yang nge-publish PUBG lah dan lain-lain, EA, Ubisoft, pasti mereka mau dong masuk ke sini gitu. Kayak gede banget itu. Nah, maka dari itu kelihatan ya kenapa banyak banget game studio-studio udah mulai menjamur, dan kenapa di Indonesia sendiri itu udah mulai dimajuin karena secara data juga udah kelihatan kan gede banget gitu, industrinya berkembang banget. Di Kanada aja kalau nggak salah kita itu dibayar kalau bikin game di Kanada tuh kayak
pemerintahan mereka tuh benar-benar ngasih uang ke studio yang butuh secara percuma. Kita juga ada sih sebenarnya namanya apa ya nama programnya saya lupa. Itu dari Bapak Rekraf kalau nggak salah. Nah, itu marketnya. Ada satu hal lagi yang harus di-note. Di industri itu ada yang namanya B2B sama B2C. Jadi B2B itu singkatan dari business to business, sedangkan B2C itu business to consumer. Saat kita bikin game, misalkan kita bikin game balap-balapan, terus kita ship ke orang-orang mainin, orang-orang beli, itu namanya B2C karena kita berurusannya sama consumer, ya kan? Itu B2C. Kalau misalkan kita ngurusnya let's say B2B, itu berarti kita ngurusnya sama perusahaan, business to business. Nah, business to business ini sebenarnya yang kalau di Indonesia sendiri itu belum terlalu tercatat. Tapi banyak banget. Business to business ini juga penting. Kenapa? Karena contohnya gini lah. Toyota pengen bikin simulasi game buat karyawan mereka biar tahu caranya bikin mobil. Datanglah ke satu studio game. Datanglah ke salah satu studio game. Tolong dong bikinin ini. Terus langsung dibayar 1 M. Ya udah, kita langsung fokus kan, kita udah dapat uangnya duluan, kita udah tahu harus skopnya segimana, kita nggak butuh nyari ide lagi, langsung bikin game aja gitu. Dan B2B ini juga salah satu penopang industri lah bisa dibilangnya gitu, karena studio-studio game mau itu di luar atau di Indonesia itu mereka tuh dapat awalnya itu bisa gede itu awalnya dari B2B. Yang angka yang saya kasih lihat tadi itu sebenarnya nggak termasuk B2B. Saya nggak tahu sih, kayak setahu saya kalau di Newzoo-nya itu B2C. Tapi kalau B2B-nya saya belum bisa dapat datanya sih sayangnya. Tapi kalau yang saya dengar dari Agate sendiri, dari studio game yang di Bandung itu mereka emang gede-gede kan B2B-nya, kayak sekali proyek 1M, 2M gitu loh. Kayak 100 juta buat proyek 1 tahun misalkan, atau bahkan bisa beberapa bulan, itu kan lumayan banget gitu. Dari uang yang kita dapat itu, kita bisa sisihkan buat dimasukin ke B2C gitu loh. Enak. Dan B2B juga sebenarnya nggak harus berhubungan sama game. Kayak biasanya kalau game studio yang punya yang 3D modelingnya bagus gitu ya, dan 3D modelernya ada banyak, sebagian dari mereka itu misalkan bisa dikasih ke periklanan atau ke arsitektur buat B2B-nya, dan B2C-nya baru bikin game contohnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana sih? Ini ada map dari Game Developer ID. Kita tuh sebenarnya udah lumayan banyak studio. Dan studio ini tuh tersebar juga di seluruh Indonesia. Ada itu banyaknya di Jakarta, Bandung, terus ada di Surabaya juga ada macam-macam kan. Ini kayak logo-logo studio game yang ada. Kita juga kebanyakan studio game ini juga kalau nggak salah banyaknya itu mulai dari 5 tahun, 8 tahun lalu maybe. Sebenarnya dulu-dulu juga pas masih zaman-zamannya HP 9 juga kita udah ada game studio sebenarnya. Cuman karena emang baru boomingnya kayak akhir-akhir tahun inilah, 5 tahun lalu let's say, itu barulah mulai banyak-banyak game studio kan. Dan mungkin dari semua game studio ini mungkin ada yang kalian tahu ya, kayak Mojiken, atau misalkan Agate itu yang paling gede di Bandung. Udah itu ada Digital Happiness yang bikin Dread Out. Udah itu ada Toge Production, dia publisher terbesar, dia publisher di Indonesia yang besar. Selain studio-studio gamenya juga, kita punya badan hukum yang kemarin namanya Backcraft, sekarang diganti ya jadi Bapak Rekraf, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Dan mereka itu aktif ngebantu para studio-studio lokal ini buat maju gitu loh. Karena emang industri game di Indonesia lagi pengen maju-maju gitu kan. Dan di Indonesia sendiri juga kita udah punya yang namanya AGI atau Asosiasi Game Indonesia. Mereka ini tuh benar-benar ngebantu studio ini untuk mendunia ataupun benar-benar menjamur di Indonesia lah. Mereka bikin program-program menarik lah. Mereka ada webinar juga namanya
skill tree kalau nggak salah. Dan itu di situ di skill tree itu tiap episode suka ada pelaku-pelaku industri yang mereka nge-sharing soal game mereka, studio mereka, teknik-teknik topik tertentu gitu. Banyak banget. Dan ini bisa kalian lihat di gamedeveloper.id, itu udah ada websitenya. Nah, kalau pemasukan sendiri, revenue sendiri ya, sebenarnya itu kita masih belum ada data. Sama Agi, kalau nggak salah kemarin mereka bilang, mereka kerja sama Bapak Rekraf sama LIPI buat mengumpulkan data-datanya. Dan itu tuh sebenarnya datanya katanya masih belum selesai direkap. Dari pengalaman saya sih ya, kebanyakan studio itu mereka itu kalau karena B2C-nya agak susah kan, orang Indo pada banyak kan main mobile kan ya. Dan banyak kan mereka kan ngedevelop buat, ya nggak banyak juga sih, beberapa kan mereka ngedevelop PC biasanya mereka B2B. Jadi dari B2B ini mereka ada yang namanya bootstrapping, mereka bikin game, terus dari game itu mungkin ada keuntungan kecil itu dipakai buat proyek selanjutnya. Ntar kalau udah ada nama, udah ada portfolio sama studionya, udah itu barulah mereka cari klien-klien, cari B2B, udah cari B2B, udah itu nambah lagi size studionya, udah itu udah gede, ya jadilah studio, baru mereka fokus ke B2C. Itu yang sekarang, kalau tidak salah, itu yang sekarang Agate sedang lakukan, begitu. Itu sekarang yang Agate sudah dan masih lakukan. Mereka dulu awalnya bootstrapping, udah itu mereka B2B, makanya mereka ada kayak Agate Level Up, kalau nggak salah namanya, satu tim yang benar-benar khusus buat B2B doang. Udah itu dari B2B itu mereka pakai uangnya buat B2C-nya mereka, kayak gitu. Dan bukan cuma Agate doang, pasti saya yakin banyak banget studio-studio yang kayak gitu. Karena kan B2C kita di Indonesia tuh paling kuatnya di mobile sih ya. Jadi kalau misalkan kita pengen bukan nge-develop game di mobile, ya antara kita develop game di mobile atau kita develop game to be, cari klien, gedein portfolio gitu lah. Oke. Dengan semua informasi itu kan udah banyak banget ya tadi ya. Gimana sih dengan semua informasi itu, gimana sih caranya kita mulai? Dan itu adalah pertanyaan kayak, oke, semua informasi itu benar-benar bermanfaat lah ya mungkin untuk kedepannya. Tapi ini sekarang misalkan saya masih belum mulai masuk game development, atau saya udah masuk game development tapi belum dalam banget ke dalam industrinya. Gimana sih cara saya mulai masuk game development atau mulai merendam lebih dalam? Itu pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus, tapi cukup susah juga buat dijawabnya. Kenapa? Karena ada macam-macam. Pastinya yang pertama kali kalian harus lakukan, itu adalah ini buat orang yang misalkan baru pertama kali belum masuk game development ya. Pastinya itu kalian tentuin dulu kalian role-nya apa. Dan saran saya sih pilih minimal 2. Kenapa pilih minimal 2? Karena ya pastinya sih kayak nantinya mah itu kayak kita paling cuman menekuni satu lah ya nggak sih, kecuali kalau kita pengen solo developer lah, atau kita pengen jadi tim kecil yang ngerangkap banyak role. Tapi saran saya sih ambil minimal 2 lah. Misalkan saya suka desain, coba saya ambil game designer sama artis. Atau misalkan saya udah pernah bisa ngoding dan saya pengen masuk ke game ngoding buat game, cobalah jadi programmer sama game designer ya misalkan. Sesudah itu ya kita tentu ini sesuai dengan role yang kalian pilih. Misalkan nih kalau game designer, cobalah bikin game design document. Game design document ini
game design document ini ya tadi kan saya udah jelasin ya, yang isinya ada apa-apa. Buatlah mau yang simple, mau yang kompleks. Kayak kalian kalau punya ide game, coba dikembangin, ditulis, ditaruh di sebuah dokumen, didetailkan, didevelop, kasih ke orang, tanyain, udah itu ditambah-tambahin, dikurang-kurangin, buatlah dari situ. Kalau artis, coba kalian bikin kayak karakter yang simple lah, mungkin nggak apa-apa konsep doang, nggak harus kayak langsung ditaruh di dalam game atau apa, kecuali kalian mau. Buatlah yang simple-simple, kayak buat 3D asetnya kalau kalian mau nyoba, udah itu buat gambar-gambar environment atau gambar konsep art juga bisa sebenarnya. Kalian coba masuk ke situ dulu. Terus kalau misalkan project manager sih sebenarnya agak jarang juga sih ya kalau orang yang pengen starting jadi project manager, karena biasanya dia kan ujungnya ke industri yang studio lebih gede gitu ya. Tapi kalaupun mau juga boleh. Kayak kita research soal project management itu kayak gimana sih? Kayak kita kalau mau nge-manage project yang specifically game dibandingin sama software itu sebeda apa sih? Kayak gitu contohnya. Kalau buat programmer itu sebenarnya banyak kan orang pasti ngambil programmer gitu ya. Soal dari pengalaman saya itu ya coba ambil game engine. Ambillah salah satu game engine, dan game engine itu nggak ada banyak gitu ya. Nggak cuma Unity, nggak cuma Unreal, ada Construct 3 lah, itu ada Godot, Game Maker, banyak banget lah pokoknya. Ambil game engine itu, coba baca-baca dokumentasinya atau lihat-lihat tutorialnya, belajar aja kayak basicnya gimana sih cara orang membuat game, gimana sih cara biar karakternya bisa lompat, udah itu bikinlah prototype sebuah game. Mungkin kayak kalian bisa tanyain ke game designer yang lain, kayak kalian punya ada ide game nggak? Oh boleh tuh gue cobain jadi prototype misalkan. Itu dibuatlah prototipenya, jadilah coba dimainin, belajar lagi. Kalau buat audio engineer juga coba bikin background musik buat game, bikin SFX-nya walaupun nggak bisa diimplementasin juga ya kayak artis gitu. Kalau pengen belajar implementasiin silahkan. Nah, kalau misalkan kalian udah punya skill yang intinya ya, kayak ya saya udah bisa lah bikin satu karakter, mungkin mungkin saya udah nonton videonya Breakkiss selama 3 hari dan saya udah bisa bikin game yang simple banget, ngedorong barang jatuh gitu misalkan atau apa. Coba ikut game jam. Game jam itu apa? Mungkin kalian ada yang nanya. Game jam itu adalah program yang biasanya macam-macam orang adain. Di game jam ini tuh kalian bakal ketemu orang random, atau kalian juga mau bawa temen boleh, dan kalian bakal dikelompokin secara random tadi. Udah itu kalian coba bikin game dalam 3 hari. Gamenya nggak harus gede, gamenya nggak harus MOBA online FPS or something. Tapi gamenya kayak simpel aja, kayak game kertas gunting batu, tapi kertas gunting batunya itu sambil tembak-tembakan misalkan, contoh gitu kan, macam-macam. Game jam ini tuh sebenarnya ada banyak, dan yang paling gede ini salah satunya tuh ada Global Game Jam. Ini saya dapat email dari Global Game Jam kemarin, katanya Global Game Jam 2021 itu bakal diadain online, dan Global Game Jam itu adalah game jam paling terkenal dan paling banyak ikut lah ya. Kayak mau itu developer yang di studio atau bahkan yang baru-baru juga pasti mereka ikut gitu. Kita sendiri di Indonesia ya, itu udah ada di beberapa kota. Di Bandung ada, kemarin tuh di ITB, di Surabaya ada, sempat di Pens, sempat di mana lah, macam-macam, dan di Malang kalau nggak salah ada, di Jogja juga ada kalau nggak salah. Global Game Jam itu biasanya regional kan, walaupun namanya global, nggak tahu kenapa. Terus itu tuh diadainnya tiap tahun. Kebetulan yang 2021 itu nanti diadainnya tanggal 27 sampai 31 Januari. Dan biasanya komunitas-komunitas lokal, kalau di kita di Bandung ada GDB. Kalau di kita ada GDB itu biasanya mereka kayak kayak ngepanitiain buat Global Game Jam-nya gitu. Itu kalian bisa cari aja soal GGJ. Selain GGJ juga ada Ludum Dare. Ludum Dare itu dia juga game jam, dan biasanya tuh
lebih profesional sih ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikut Global Game Jam tapi kalian ngerasa gue udah cukup jago lah apa gitu, coba aja masuk Ludum Dare gitu. Itu biasanya lebih apa ya, lebih ketat, lebih pro gitu lah isinya. Soalnya kan developernya banyak developer soalnya berbeda pengalaman lah, atau banyak developer yang udah ada di industri gitu. Itu dari Ludum Dare lah. Nah, tapi itu kan Ludum Dare itu lebih sering daripada Global Game Jam. Setahun dia bisa ada, saya lupa ada berapa kali. Nah, tapi Game Jam juga itu diadain sama komunitas, dan komunitasnya tuh nggak harus di Indonesia. Di semua komunitas game di dunia itu mereka banyak yang ngadain Game Jam. Game Jam ini itu dia itu durasinya macam-macam, bisa dilihat di itch.io.jams. Itu tuh ini website yang saya sering banget kunjungin ya, soalnya kayak kalau misalkan lagi proyek lagi melambat, terus kayak nggak ada apa-apa, selagi buat nambah-nambahin portfolio ya ikut aja Game Jam gitu kan. Nah, bisa dilihat di website itu tuh dia itu ngasih tahu soal Game Jam yang sekarang lagi ada atau yang nanti ada, dijadwalin gitu. Dan itu semua diadain sama komunitas gitu kan. Dan game-game itu macem-macem gitu. Ada temanya macem-macem lah. Ada yang dia itu misalkan, oh ini game-game cuma buat Unity misalkan. Jadi yang ikut boleh masuk Unity. Oh ini ada game-game yang dibuatnya dalam 30 menit itu ada. Itu ada yang 3 jam juga ada. Yang rata-rata game-game itu 3 hari sih. Tapi ada yang 2 minggu. Bahkan ada yang sampai game-game setahun juga bahkan ada. Ya. Itu bisa kalian cek. Udah itu kalian coba ikut aja. Biasanya mereka ada kayak Discord servernya, kalian tinggal ikut aja Discord servernya. Kalaupun kalian nggak punya Discord ya antara bikin, atau biasanya mereka punya grup lain juga. Di situ ketemu sama orang-orang lain yang game developer juga, atau yang masih baru-baru. Udah itu kelompok, pakai pengetahuan yang kalian udah bikin tadi selama ngotak-ngatik selama 3 hari misalkan, ya coba aja langsung bikin game gitu. Bikin game yang simpel maksudnya sama tim mereka. Sekalian dapat kenalan baru kan lumayan. Nah, by the way saya juga pengen ngasih tahu game jam itu sebenarnya kalau kita game developer itu bisa dibilang kayak liburan nasionalnya game developer ya kalau GGJ. Soalnya kayak tiap kali GGJ itu seru banget, dan walaupun emang rasanya kayak tetap kayak kerja kan, kita yang masuk di game development suka sama game, dan kita emang suka banget bikin game, pengen apa sih, pengen punya banyak banget ide yang pengen dijadiin game. Makanya game jam itu rasanya kayak fresh banget. Kita dari industri bisa ngerjain game kita sendiri dengan waktu yang pendek, dan kita udah langsung lihat resultnya. Tidak ada pressure, tidak ada investor, tidak ada publisher yang nanya-nanyain gitu. Jadi kayak lega gitu. Nah, selain game jam juga kita kan tadi kita ada badan hukum namanya Baparekraf kan, dan juga Agi. Baparekraf ini mereka sempat ngadain, bukan sempat sih, sekarang lagi ada yang namanya Creative Game Developer Incubation. Kalau nggak salah pendaftarannya sampai tanggal 24 ini. Ini buat developer yang emang udah berpengalaman, dan atau solo developer, atau yang udah punya portfolio at least sedikit gitu, dan mereka pengen benar-benar kayak masuk ke industrinya secara dalam. Itu udah ada programnya, bisa kalian ikut. Dan selain itu juga buat developer yang nggak pro itu mungkin itu bisa masuk Indigo Game Startup Incubation. Indigo itu mereka punya beberapa program-program lainnya juga buat ngebantu mahasiswa atau orang yang tertarik ke game masuk game development juga. Salah satunya ini Indigo Game Startup Incubation. Ini saya juga udah ikut 2 kali kalau nggak salah. Itu diadain sama Telkom, sama Melon, sama Agate, sama Dilo. Itu mereka yang ngadain si kursus-kursusnya juga. Jadi dari program inkubasi ini kayak 3 bulan kita bikin game gitu kan. Dalam 3 bulan kita bikin game, dan kita di fully funded gitu loh, dibayar tiap bulannya. Terus kita juga disediain fasilitas, kita juga disediain mentor buat nanya-nanya. Itu enak banget. Itu programnya, dan kita disuruh buat dan biasanya sih antara kita daftar sebagai individu atau kita daftar sebagai tim. Saran saya sih kalau misalkan kalian punya tim tapi timnya nggak terlalu berpengalaman, mungkin daftar aja sebagai individu, atau timnya cariin portfolio dulu baru daftar ke sini gitu. Karena nanti harus pitching dan lain-lain kan. Selain itu, Agi juga yang tadi Asosiasi Game Indonesia
mereka juga punya yang namanya Game Developer Roadmap. Game Developer Roadmap ini adalah sesuatu yang Agi buat semua pelaku industri di Indonesia, buat ngasih tahu, kita karir prospeknya kemungkinan kayak gini sih kalau misalkan kita udah graduate, udah benar-benar masuk ke industrinya, paling kayak gini sih. Jadi bisa dilihat itu kan kalau fresh itu maksudnya setelah lulus atau sebelum lulus juga, kalau misalkan udah masuk gak apa-apa sih. Nah, jadi antara biasanya orang-orang yang masuk ke game development kan antara mereka kerja di studio game yang udah ada, atau mereka bikin studio game sendiri, atau ada juga yang freelancing. Maksudnya freelancing itu mereka ngadain jasa pembuatan game lah or something, biasanya buat perusahaan-perusahaan. Dari situ kan biasanya gede tuh, itu kan ada 4 jalur. Apa sih? Itu kan ada 3 jalur tuh, ada hijau, kuning merah kan. Dan itu tuh kayak tingkatan developernya kita lah, kayak yang putih kan itu masih fresh-freshnya. Nanti kalau misalnya studionya udah gede, udah pernah bikin beberapa game lah dan lain-lain, itu udah masuk ke hijau lah istilahnya ya. Dan itu udah jadi studio yang luar negeri. Atau kalau kita kerja di studio game ya, kita udah mulai beberapa tahun kerja di studio game itu masuklah ke yang hijau gitu kan. Itu tuh sebenarnya dari Aginya sendiri kan, dari di Indonesia sendiri kan kayak program-program inkubator tadi, takutnya program inkubator tadi itu biasanya dari putih ke hijau kan loncatnya. Nah, yang CGI yang kreatif game tadi yang punyanya Baparagraph tadi, itu sih saya dengarnya itu dari hijau ke kuning sih. Jadi kayak mereka benar-benar lebih buat studio yang udah benar-benar ada portfolionya dan lain-lain. Dan kalau nggak salah, Agi juga lagi mau bikin program biar studio-studio itu bisa masuk dari hijau ke kuning ini loh. Kuning, kalau nggak salah kuning ke merah juga ada kan. Nah, di roadmap ini tuh masih banyak yang kita belum tahu. Masih banyak yang Agi belum tahu, yang studio-studio game tahu juga. Studio belum tahu juga, itu kayak dari kalau misalkan ada orang yang pengen kerja di studio game nih, dia pengen lompat langsung ke luar negeri, itu kita masih belum tahu, soalnya di Indonesia masih belum banyak kan. Dari yang udah punya studio game juga, kalau mereka dari studio indie atau studio service pengen masuk ke AAA, itu susah karena di Indonesia aja AAA dikit gitu loh. Yang freelance juga kan mau jadi outsource company yang benar-benar gede, itu juga benar-benar masih agak kurang tahu gitu kan kita gitu. Kita ada BTW outsource company di Indonesia kemarin tuh, kalau nggak salah yang God of War sempat nge-hire studio di Jogja kalau nggak salah buat bikin 3D modelnya, atau God of War atau apa ya, lupa. Tapi itu artinya kayak kita mempunyai company outsource gitu di Indonesia gitu. Nah, kita tinggal lihat roadmap ini aja sih, dan kayak kita kalau misalnya yang udah lulus atau apa gitu, kita bisa benar-benar memikirkan habis ini mau kemana gitu, dan semoga aja sih buat ke depannya ke tahunnya informasi ini jadi jauh lebih lengkap ya gitu. Paling itu aja sih dari saya. Ada pertanyaan? Ya, jadi terima kasih Bang Ara atas materinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang alhamdulillah tadi dari selama materi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi bisa kita langsung ke pertanyaan aja. Mungkin sedikit disclaimer, mungkin kalau misalkan kalian kayak udah ngajukan pertanyaan dan mungkin itu nggak terjawab, mohon maaf karena kita juga waktunya terbatas. Kalau kalian ada pertanyaan juga, kalian bisa ke email saya sih. Saya suka aktif lihat email kok. Ya, oke. Jadi masuk pertanyaan pertama aja ya. Sip, oke. Jadi tadi ada yang nanya atas dari nama Dinah Aulia. Dia nanya, selamat pagi Kak Arya dan panitia. Saya Dinah Aulia dari BINUS, izin bertanya. Untuk memulai membuat sebuah game, apakah seorang developer game harus bisa membayangkan cara kerja permainan tersebut? Dan apa sih kriteria seorang developer game
apakah dia harus bisa menyusun dan membuat skrip? Terima kasih. Ini kira-kira gimana, Rah? Jawabannya yes, pasti. Kita pasti harusnya bisa ngebayangin kira-kira gamenya yang kita mau buat gimana sih. Soalnya Kak, kalau kita nggak tahu kita mau buat game apa ya, gimana cara kita bikin gitu kan, gimana cara kita mulai. Dan kriteria seorang developer game harus bisa nyusun dan membuat script, nggak selalu, nggak selamanya, tergantung role-nya tadi, seperti yang saya kasih lihat, saya langsung teks aja. Seperti yang saya kasih lihat kan, role kan ada banyak kan, ada apa. Kalau misalkan kita benar-benar spesifik pengen jadi game designer, ya jadilah game designer. Masuklah ke studio sebagai game designer, tapi nggak ada salahnya, dan malah jelas lebih bagus kalau misalkan kita bisa bikin game sendiri gitu, kayak kita punya skill programmingnya. Kayak saya aja awalnya itu game designer kan, saya tuh fokusnya di sana, kayak ntar saya bikin ide aja yang banyak gitu, tapi kesini-sini jadi programmer gitu, karena saya emang pengen bikin ide saya gitu diutarakan jadi produk gitu. Jadi jawabannya tidak, tapi bagus kalau bisa. Lalu masuk ke pertanyaan berikutnya aja. Pertanyaannya dari Dava Hilmi. Dia bertanya, dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak, ada sebuah istilah namanya software retirement, yang artinya sebuah software itu akan diberhentikan. Nah, fase-fase atau tanda-tanda bahwa sebuah game akan di-retire dan tidak di-develop lagi itu kira-kira apa ya? Terima kasih. Tergantung produknya. Kalau misalkan game single player ya, game offline single player, ya produk itu nggak akan di-develop kalau gamenya udah selesai dibuat dan udah nggak ada bug lagi dan orang-orang udah puas. Atau misalkan biasanya kalau game single player kayak 3 tahun setelah bahkan 1 tahun mungkin ada, 1 tahun setelah udah buat selesai game developernya udah di-ship dan lain-lain, ya udah nggak develop lagi, kecuali masih ada bug yang major gitu kan ya. Itu tak apa. Sebenarnya ya, kalau yang namanya game gak akan pernah ada di dunia ini game yang namanya game yang udah selesai. Game itu pasti gak akan selalu selesai, karena yang namanya ini kan entertainment, kita pasti punya ide baru buat nambah-nambahin gitu kan pastinya. Tapi kalau di industri sendiri itu ada satu poin, dan itu tuh biasanya tergantung mereka buat ngasih tau, oke, kita nggak akan nge-update game ini lagi gitu loh. Itu tergantung studionya sih sebenarnya. Tapi kalau online itu biasanya bisa sampai bertahun-tahun gitu loh. Soalnya kan dia live service kan, si servernya harus tetap nyala terus, dan kita juga harus nambahin update. Biasanya tuh mereka ya matinya kalau misalkan udah 10 tahun ada, kayak 7 tahun, 5 tahun kalau gamenya nggak terlalu populer, tergantung lagi gitu, kayak si studionya mau ngeluarin resource yang besar apa sih ke sananya gitu. Ya, itu jawabannya. Sip. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Aditama PW. Ya. Dia bertanya, apakah konsep karakter selling merupakan konsep yang bagus pada industri game? Misalkan contohnya kayak Mario Bros yang punya berbagai macam tipe permainan. Ada yang klasik, balap mobil, semi-adventure, dan sebagainya. Seberapa sukses sih kalau konsep itu tuh di dalam game development gitu? Karakter selling ini mungkin maksudnya kayak kita tuh IP-nya itu, produknya itu benar-benar revolve kepada satu karakter ya mungkin ya. Sebenarnya itu adalah konsep yang paling banyak dipakai. Kalian lihat aja Zelda, Mario, itu kan berdasarkan satu karakter kan. Dan Pokemon itu karakter juga, cuma ada banyak kan, bukan satu gitu. Ya itu secara teknik marketing ya emang udah satu hal yang dipakai gitu loh, kayak ya ayo kita pengen bikin game berdasarkan satu karakter ini, makanya itu karakter desainnya harus cute, harus marketable dan lain-lain itu. Ya pasti viable pastinya. Itu jawaban saya. Oke. Lalu ada yang bertanya atas nama Jody Ruben. Nah, dia bertanya, selamat pagi Karya, ingin bertanya, satu gitu. Kok ketawa? Bagaimana seorang pemula bisa menemukan yang paling oke dengan role spesifiknya? Mungkin jadi bagaimana seorang pemula tuh bisa nemuin role dia tuh cocoknya apa gitu ya? Apakah dalam tim kecil sekalipun kita bakal fokus sama hal spesifik, atau mungkin bakal jadi bisa secara general? Lalu yang kedua, untuk pekerjaan kakak dengan tim pendopo sebagai lead programmer,
apa aja sih task yang dilakukan gitu loh. Di dalam game dev umumnya tim ada hierarki seperti apa, baik di tim desain, QA, programming dan sebagainya. Ya, untuk pertanyaan pertamanya, gimana caranya biar kita bisa tahu role kita apa ya? Kalau misalkan kita masih awal-awal ya, lihat aja kalian sukanya apa. Kalian sukanya apa, kalian punya talent apa, kalian tertarik di bidang apa. Saya tertarik di bidang desain, saya pengen ngasih experience ke orang-orang, saya pengen orang-orang seru bikin game saya, dan saya juga pengen mendesain sebuah game. Ya udah, game designer. Saya bisa ngoding dikit. Saya pengen bikin sebuah sistem yang menarik, kompleks dan juga apa sih efisien di game dan bisa dijalanin di banyak itu ya. Silahkan jadi programmer. Itu kalau awal-awal ya. Kalau misalkan nih kalian udah benar-benar masuk game development, benar nggak ya saya mau stay di role ini? Ya kalian tanyain aja sih 5 kali. Apakah misalkan ya contoh programmer. Apakah saya pengen jadi programmer? Iya sih, boleh-boleh aja. Yakin? Enggak, oh ya udah berarti nggak usah jadi programmer. Terus kan tanya lagi, kalian terus pengen jadi apa? Saya pengen jadi game designer sih. Yakin? Iya. Benar? Iya. Yakin? Bener banget. Ya udah jadi game designer. Selesai gitu. Masalah nantinya ya itu silahkan kalian urus sendiri. Nah, untuk nomor 2-nya, untuk pekerjaan tim di Pendopo sebagai lead programmer, apa aja yang dilakukan? Yang dilakukan, ya saya bikin sistem, saya bikin tools buat game designer, karena kita kan di Pendopo sendiri cuma ada 5 orang kan ya. Saya lead programmernya dan ada programmer satu lagi, game designer juga artis. Itu ya saya bikin toolsnya, saya bikin alat biar game designer bisa bikin levelnya. Saya bikin alat biar QA-nya itu bisa gampang, ngedebugnya. Saya juga bikin sistem-sistemnya kayak game manajernya lah, sound manajernya, semuanya gitu. Nah, ntar programmernya tinggal tambah-tambahin konten gitu loh. Itu lead programnya sih. Tapi pastinya di studio lain beda kayaknya. Ya, itu. Ada lagi? Lalu, ini ada pertanyaan atas nama Jedi. Jedi. Apa atau bagaimana sih cara terbaik untuk memulai belajar? Apa itu? Ya, lanjut. Tadi pertanyaannya saya ulang. Apa atau bagaimana sih cara terbaik untuk memulai belajar menjadi seorang game designer? Dan bisa nggak ceritain pengalaman Bang Arya awal mula nyemplung di dunia game development ini? Thank you. Cara terbaik untuk belajar menjadi seorang game designer yang menarik, soalnya saya juga game designer awalnya. Game designer itu awalnya itu belajar ya kita belajar itu aja sih, kayak game designer itu paling penting tuh komunikasi kan ya. Dia itu paling mementingkan komunikasi dari segala hal, karena pertama kita harus komunikasikan ide kita ke orang-orang, ke pemain. Kita harus mengkomunikasikan ide kita ke tim kita biar mereka bisa bikin. Kita juga harus bisa mengkomunikasikan ide kita dengan baik kalau misalnya ada yang nanya lah atau apa. Kita juga harus bisa mengkomunikasikan ide kita ke diri sendiri biar kita tahu kita mau bikin game kayak gimana. Nah, jadi antara kita melatih ilmu komunikasi itu atau kita ngelatih ilmu desainnya. Ilmu desainnya bisa dilatih dengan cara apa? Ya desain aja, mulai mendesain game, minta feedback ke orang. Ntar kita bisa makin lama makin belajar kita makin belajar kayak gimana caranya bikin cara bikin desain yang bagus lah. Oh, ternyata desain yang kita buat nggak enak lah. Atau ini entry point dari saya, Book of Lenses. Ini saya ada, bisa dilihat, ini ada buku yang menarik sih ya. Saya awalnya baca dari sini. Ini ada namanya A Book of Lenses, Art of Game Design. Ini tuh buku yang bagus banget buat siapapun baca, mau itu programmer atau game designer, tapi terutama game designer. Ini tuh ngajarin kayak gimana caranya kita bisa benar-benar membedah game yang ada di pikiran kita, dan apa sih experience yang kita pengen coba sampaikan, dan masih banyak lagi. Ini saya benar-benar itu. Kalau pengalaman sih ya saya awalnya game designer. Saya bikin lumayan beberapa GDD kayak dokumennya, walaupun itu nggak secara formal gitu kan ya. Cuman sayangnya saya kebanyakan GDD dan nol produk, jadi kayak ngapain ya? Ya udah deh belajar programming dikit. Akhirnya belajar programming dikit, tapi mulainya tuh dari Construct 3. Ini Construct 3 juga itu Construct
Construct 2 ini engine yang gampang banget dipakai, nggak harus jadi programmer. Kayak game designer yang agak bodoh seperti saya dulu juga itu bisa pakai gitu. Jadi saya mulai ngerealisasi ide saya pakai Construct 3 ini. Makanya saya jadi tiba-tiba agak menyimpang dikit programmer. Tapi sebenarnya saya masih game designer sih dalam hati. Ya, itu aja sih paling. Udah, itu jawabannya. Yoi. Oke, sip. Lalu ada pertanyaan lain lagi dari Aulia Rahman Arif. Permisi Kak, mau bertanya. Kak Arya kan tadi menjelaskan bagaimana sebuah game industri memiliki banyak aspek, seperti bagaimana sebuah tim harus memulai proses pre-production lah, harus berkomunikasi dengan marketing untuk melihat bagaimana gamenya akan terjual lah, bagaimana Nah, itu pertanyaannya, bagaimana sih aspek-aspek ini mempengaruhi single game developer seperti Eric Baron, Scott Cawthon, dan lain-lain? Zun sepertinya ya. Terima kasih Zun. Ya, banyak banget pastinya. Yang pertama, kenapa sih ada aspek-aspek seperti ini? Kenapa sih yang ada yang namanya pre-production, ada yang namanya production, ada yang namanya post-production, dan lain-lain lah. Jawabannya kan simpel. Kita nggak mau game kita gagal gitu loh. Kita nggak mau tiba-tiba udah 5 tahun di develop, terus pas di ship nggak ada yang mainin, kayak gitu. Sebagai solo game developer, ya emang risknya cuman kalian sendiri gitu kan. Ya kalau yang rugi ya yang rugi kalian sendiri gitu kan. Tapi walaupun yang bikin kita sendiri juga gitu, kita harus kita sebagai solo developer juga ya harus punya prinsip gitu loh. Kita nggak bisa develop sembarangan doang, langsung solo developer tanpa punya prinsip. Kayak kan kita mikirin, kalau misalkan kita punya uang sih ya silahkan. Kalau punya uang banyak, nggak peduli mau 5 tahun development nggak ngasilkan apa-apa, silahkan gitu. Tapi kan yang penting kita punya prinsip, kita punya hal-hal yang kayak saya harus progress, ada progress, nggak lama kelamaan di pre-production mikirin ngembangin tapi nggak ngoding sama sekali, itu kan penting. Kayak saya benar-benar harus mulai bikin sesuatu, itu saya harus ada feedback lah, kasih lihat ke orang, minta saran mereka apa gitu. Karena kan nggak enak kan kalau stuck di pre-production sama bertahun-tahun gitu tapi nggak bikin apa-apa. Ya. Udah, itukah jawabannya, Ara? Yap, ya tuh. Oke. Nah, lalu ada juga pertanyaan dari Andi Imron Wahyullah. Dia bertanya, Kak, saya kan hobi membuat game dalam skala kecil. Nah, dan saya juga bercita-cita untuk memasarkan game saya di Play Store. Tapi kan saya nggak punya biaya buat marketing ya. Adakah tips buat membuat game saya tuh dikenal oleh orang banyak gitu? Ya, pertama kalau nggak ada uang cari uang. Ya, tapi ada juga nih untuk membuat game saya dikenal lebih banyak orang juga. Sebenarnya tergantung sih siapa sih yang mau tahu game. Maksudnya kita harus tahu dulu siapa yang mau tahu game kita. Apakah orang-orang yang pakai HP lah, HP kah gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan kita pengen yang tahu game kita ya orang-orang yang main di game di HP ya silakan kumpulin lah duit buat beli akun Play Store biar bisa diupload di Play Store. Kalau masalah marketingnya sendiri sih ada banyak ya, kalian bisa share di sosial media lah, udah itu bisa pakai Facebook Ads lah kalau punya uang. Ya kalau nggak ada uang tadi paling dipromosin lewat sosial media sih ya. Atau Twitter itu juga bagus karena banyak game dev yang ngumpul di situ, dan kalau gamemu benar-benar menarik itu pasti mereka kayak gitu. Pasti mereka cobain gitu. Dan kalau misalkan ya kita pengen bikin game-game skala kecil, ini juga penting nih. Kalau misalkan kalian pengen bikin game skala kecil, tapi bukan buat HP. Sebenarnya nggak apa-apa buat HP juga. Tapi at least pengen ada orang yang ngelihat biar kita bisa dapat feedback. Cobalah publish di itch.io. Itch.io ini itch.io ini kan itch.io yang jadwal tadi ya. Ini kalau kalian lihat itch.io juga dia tuh selain nge-host jam-jam, nge-host informasi jam, dia juga kayak ngadain, ini omong asal di sini. Dia juga kayak ngadain apa sih? Dia juga platform buat kita nge-upload game gitu loh, dan kita bisa filter by platformnya. Ya ini jadi kayak game kecil tuh banyak banget di itch.io gitu, dan orang-orang banyak yang dapat komunitas dari situ. Cobalah bikin game di itch.io atau di GameJolt juga bagus. Gitu sih.
Dan Itu dari situ bisa dapat komunitas, bisa ikut komunitas. Dan ini juga kalau kita ikut komunitas game terus kita suruh minta feedback ke mereka juga makin kelamaan kan makin ya gitu lah. Itu aja sih paling. Oke, thank you Ara. Oke. Lalu ada pertanyaan lain dari Adrian Kevin, dia bertanya, program-program apa aja sih yang sebaiknya digunakan untuk merancang karakter 2D, 3D, environment, art, maupun audio design? Pertanyaan yang bagus. Program apa aja? Sebenarnya programnya tergantung. Kalau misalkan kalian mau pakai pixel art, itu saya saranin ada aplikasi namanya Aceprite. Aceprite ini yang sekarang dipakai di studio saya dan saya juga sebelum-sebelumnya udah pernah pakai. Ini tuh bagus banget buat pixel art, tapi buat pixel art doang ya. Kalau misalkan kalian pengen kayak 2D in general, biasanya tuh orang-orang pakai antara Illustrator atau Photoshop sih, dan dari situ ya udah ya kayak kita bikin karakter, kayak kita bikin art biasa aja sih gitu. Kalau 3D itu pastinya mungkin kalian udah ada yang denger, ada yang namanya Blender sama Maya. Nih, bukan Luna Maya ya. Blender, Maya, Autodesk Maya namanya. Ini tuh Blender ini dia tuh software 3D yang gratis dan tutorial tuh banyak banget, kalian udah bisa mulai. Saya juga pakein Blender. Itu tuh enak banget buat 3D. Ada juga yang namanya Maya, dan ini tuh bisa dibilang Maya tuh dipakai di industri juga ya banyak, karena nggak tahu kenapa, saya belum tahu alasannya kenapa. Tapi mereka bayar. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada duit, ya Blender aja gitu. 3D. Kalau buat audio itu sebenarnya di presentasi saya itu tadi 2 software ini yang saya sering pakai. Itu antara saya pakai FL Studio 20 ya yang paling terakhir, sama Ableton. Sebenarnya kayak tergantung mood sih. Biasanya saya pakai FL Studio juga sih. FL Studio DAW, Digital Audio Workstation apapun bisa sebenarnya. Tapi saya saranin FL Studio soalnya itu gampang belajarnya juga. Bikin musik di situ, bikin SFX di situ juga, mixing, mastering juga saya bisa di situ. Ada lagi? Oke. Ya, itu paling itu sih. Lalu ada pertanyaan lagi dari atas nama Supriyadi Eskom, bertanya, untuk Kak Arya, izin bertanya, game apa sih yang Kak Arya tahu itu paling simpel, sederhana, namun paling viral juga gitu. Jadi kayak dia gamenya simpel tapi juga viral banget. Dan menurut Kak Arya, mengapa sih game sederhana tersebut bisa begitu viral gitu? Terima kasih. Ben. Tapi selain itu ya, kalau kita ngomongin game mobile ya, pasti banyak lah game mobile yang simple. Itu kayak genre yang bener-bener booming banget tahun lalu dan sampai sekarang juga kayaknya ya. Ada genre namanya hyper casual game. Hyper casual game itu yang dideskripsiin sama Mas ini. Simple tapi adiktif. Dan hyper casual ini tuh kayak ya dia banyak banget lah game-game simple, kayak yang kemarin tuh kan yang yang menara ini, terus yang knife hit itu. Kenapa mereka bisa adiktif? Kenapa mereka bisa seru? Karena ya mereka didesain sedemikian rupa. Kayak itu tuh komennya simple, kita cuma pakai 1 jari juga udah bisa main, dan objektifnya jelas, caranya gampang tapi susah easy to play but hard to master gitu. Itu semua konsep hyper casual tuh gitu, easy to play but hard to master. Itu sih. Nah ya, terima kasih Ra. Nah, lalu ada lagi yang bertanya dari Dionovan. Bentar, belum selesai, sorry bos. Ya. Oke, sip. Kenapa mereka bisa viral? Gampang, jawabannya 1, uang. Kenapa? Karena mereka iklannya itu kalau game casual yang viral itu ya ada sih yang hoki, tapi most of the time yang namanya di industri mobile itu mereka itu dana buat marketingnya itu jauh lebih banyak daripada dana developmentnya. Kayak bayangin aja, development buat hyper casual bisa aja sebulan, tapi ya let's say dana marketingnya itu bisa 10 kali lebih banyak daripada dana developmentnya gitu loh. Kenapa ya? Karena balikannya jauh lebih banyak lagi gitu loh. Mereka tuh nggak terlalu peduli antara gamenya, tapi mereka tuh lebih peduli kayak banyak orang yang main kan, makanya ada ads-nya lah, apanya gitu. Cara mereka bisa viral itu bukan ya, mungkin ada yang hoki, mungkin ada yang beruntung gitu ya, tapi generally uang sih. Marketingnya bagus banget, makanya mahal banget
Berarti itu kan kayak viral dari sisi developer ya. Kalau misalkan viral dari sisi consumer-nya tuh kira-kira kenapa? Ya, maksudnya viral dari sisi consumer, kenapa consumer banyak yang mau kan karena banyak iklan. Iya, iya juga Banyak sih ya. iklan kan karena banyak uang gitu loh. Iya, iya, iya. Maksudnya Iya. gitu. Nyambung. Oke, Iya. berarti itu jawabannya, Rah? Ya itu jawabannya. Oke, sip. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan lain juga dari Dionovan. Dia bertanya, halo, apa sih pengaruh graphic fidelity pada suatu game development? Tergantung gamenya. Graphic fidelity ini definisinya apa dulu? Bentar. Maksudnya kayak bagus apa enggaknya suatu grafik gitu? Oh iya, maksudnya ya kayak detail, resolution, frame rate, apakah grafiksnya HD dan lain-lain. Apakah ngaruh ke development apa enggak? Ya tergantung gamenya. Kalau game developmentnya realistis dan kalian fokus gamenya emang pengen di grafik, ya pasti penting lah ya. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin game hyper casual, mungkin grafik fidelity-nya lebih ke kayak ringan apa enggaknya gitu. Itu juga penting kan biar accessible. Kalau misalkan kita nggak terlalu peduli dan ini game PC dan gamenya juga pixel ya, graphic fidelity ya fokuslah di artnya gitu, bukan ke kayak resolusi dan lain-lainnya. Tapi secara umum graphic fidelity itu paling yang pentingnya tuh kayak kita harus benar-benar ngurusin lebih ke accessibility-nya sih. Gimana caranya biar semua komputer atau semua device dari semua orang yang punya GPU yang banyak ini bisa masuk, bisa mainin dengan aman lah. Paling itu doang sih. Oke, sip. Terima kasih, Rah. Lalu masih ada pertanyaan lain dari Syahreza Satria Alfat. Nah, dia bertanya, Kak, pengen nanya, jika masalah pembajakan game sebagai developer, itu mencegahnya gimana ya kira-kira? Sebagai developer, apa tadi? Mencegahnya? Ya, mencegah pembajakan. Itu topik yang menarik. Sebenarnya kita nggak bisa 100% ngurus pembajakan ya. Itu dari dulu sampai sekarang juga susah. Ada sih kayak beberapa teknik-teknik buat mensuppress itu. Contohnya yang salah satunya adalah DRM. Kayak DRM itu kan kayak semacam hukum buat memproteksi developer gitu biar nggak diretas dan lain-lain, tapi itu juga tetap ujung-ujungnya tetap kebajak sih. Walaupun agak lebih lama gitu, jadi lebih terkontrol. Buat beberapa dari yang saya inget ya, kayak beberapa developer contohnya kayak Storytel, mereka juga punya kayak anti pembajakan gitu. Kayak tapi anti pembajakannya bukan seperti yang kalian pikir kayak tiba-tiba nge-crash komputer, enggak, cuman itu aja kayak ngasih tahu kalau ini tuh copy terbajak gitu. Contohnya nih ada dulu game game namanya Game Dev Tycoon. Di Game Dev Tycoon ini ya itu gamenya tentang membuat game kan. Kalau kita membajak gamenya, entar game yang kita buat di dalam gamenya itu dibajak juga. jadi si gamenya tuh bisa ngedetect ini tuh bajakan apa enggak. Kalau gamenya bajakan, otomatis ada kode yang jalan dan dia tuh bakal kayak ngurangin uang si playernya gitu loh, dan apa sih kayak jadi ada event-event yang tidak mengenakan lah. Paling gitu doang sih sejauhnya. Yang namanya pembajakan tuh pasti selalu ada, dan di kita di Indonesia juga nggak terlalu dibahas ya, soalnya belum gede juga kan sampai memuaran orang-orang yang ngebajak game kita. Itu aja sih paling. Oke, sip. Terima kasih, Rah. Lalu ada pertanyaan lain juga dari Ratandi Ahmad Fauzan. Dia bertanya, kalau kita membuat game di software UPBGE Blender, apakah berarti kita itu adalah seorang programmer dan 2D 3D artist? Ya, dua-duanya. I mean, apa ya? Pada akhirnya yang namanya artis atau programmer itu kan cuma semantik doang, cuma nama doang ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari sisi industri sih, mungkin kalau kita bilang kita berpengalaman sama Blender, pasti mereka ngiranya 3D artist lah ya, jelas gitu. Kecuali kalau kita bilang, oh ya saya juga nge-program di Blender, saya juga bisa scripting di Blender, ya bisa masuk portfolio programming juga sih sebenarnya. Dan apakah kita programmer atau 3D artist? Ya, I guess both. Gitu. Oke, next. Sip. Lah terus ada pertanyaan yang lain lagi dari sebentar, maaf.
dari Rahmat Hidayat. Dia bertanya, Pak Gika, saya mau bertanya, untuk menentukan market pasar buat game kita, harus lihat dari community kita sendiri, core player, atau kondisi pasar game gitu secara kasual? Market harus lihat dari core player atau kondisi pasar game. I mean, kalau misalnya kita bikin game casual, ya berarti kan core player kita pasar casual, ya nggak sih? Kalau ya ngeliat itulah gitu. Kayak kalau misalkan kita punya komunitas nih ya, studio kita punya komunitas dan dia komunitasnya cukup gede. Kalau misalkan kita bikin game bukan buat komunitas itu, ya lihatlah ke target market yang kita tuju gitu loh. Kalau misalkan core playernya itu pasar game casual, ya lihat mereka gitu. Kalau misalkan bukan game casual, ya gak usah lihat aja yang pasar game yang pasar yang kita tuju gitu. Kayak kan ada istilahnya kayak apa sih, primary target market sama secondary target marketnya. Kayak user persona istilahnya kalau nggak salah. Kayak user persona itu kira-kira yang mainin game kita apa, kayak contohnya ini namanya user personanya namanya Lian, dia suka game casual, dia umur 20 sekian contohnya, ya kita lihatlah orang-orang seperti itu. Secondary marketnya mungkin kayak orang dari umur 15 sampai 30 yang mereka itu suka action game, ya silahkan juga dilihat gitu, walaupun tidak se-priority yang user persona gitu contohnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Ara. Oke. Lu. Ini ada Ini terakhir lah ya, terakhir aja. Oke lah, sip. Ini pertanyaan terakhir ya, dari Syahreza Satria Alfat. Dia bertanya lagi, Kak, pengen nanya lagi. Aku kan rencananya pengen bikin game yang memasukkan suara orang juga. Kira-kira kalau mau masukin suara orang yang kita bayar, mereka berapa ya? Kira-kira kalau mau masukin suara orang, kita bayar mereka berapa ya kira-kira? Komisi voice ya berarti. Saya sebenarnya belum pernah bayar komisi voice sih, soalnya biasanya voice-nya pakai saya. tapi kalau komisi voice, mending ditanya ke orangnya sih, atau enggak kalau pengen eksaknya bisa ikut komunitas kayak, sebenarnya kalau di komunitas di Jepangan juga kan banyak tuh kayak komunitas Utaite misalkan, mereka kan selain nyanyi-nyanyi juga mereka ada yang kayak komisi voice acting. Itu bisa dilihat di antara di situ, atau di Twitter juga banyak komisi voice acting. Lihat aja yang komisi voice acting yang di Indonesia kira-kira rate-nya berapaan sih gitu. Itu bisa dilihat. Kalau nggak salah mereka tuh nge-charge-nya tuh per menit gitu atau per line, tergantung project-nya apa. Jadi emang benar-benar harus ditanyain ke orang-orang yang udah pernah gitu sih. Ya. Saran saya masuk aja komunitasnya, cobain. Oke, sip. Terima kasih Ara. Oke. Sip. Oke, berarti dari sesi tanya jawab kurang lebih mah di situ saja. Kita akhiri di sini saja. Lalu sebelum itu ya ada ini nggak, Ara? Ntar lo. Udah deh. Udah kan? Sip lah. Oke, jadi kita masuk ke sesi berikutnya aja gitu ya. Ini kayak ya semacam challenge quest gitu ya, kayak semacam sesi tantangan. Yang maksudnya sih sebenarnya kalau mau ikut ya bagus, kalau enggak juga ya kita tidak mewajibkan ya, cuma kita anjurkan sih. Jadi challenge quest di sini kami dari pihak CCI gitu ya, dari pihak GNG akan mengajak para peserta yang datang pada hari ini untuk membuat sebuah GDD, Game Design Dokumen. Lalu sebentar. Itu di chatroom saya taruh sebuah link Google Drive. Di situ ada email saya untuk pengumpulan GDD-nya, dan di situ juga ada contoh template GDD dan ada contoh template dan ada contoh GDD yang udah jadi gitu ya. Itu bisa dilihat kayak GDD itu template-nya kayak gimana dan contoh jadi itu kayak gimana. Nah, jadi itu di challenge di sini akan diberikan waktu sampai 5 hari, sampai tanggal 25 September itu batas akhir pengumpulan. Jadi di sini tuh challenge-nya itu kami akan mengajak para peserta untuk membuat sebuah game design dokumen, dan
Ya, nggak lengkap banget nggak apa-apa. Cuman kalau lengkap ya itu nilai poin nilai tambahan gitu ya. Jadi ntar kalau misalnya udah jadi GDD, ntar dikirim ke email saya. Ntar tuh dari CCI sendiri, dari GNG CCI itu akan ada sebuah tim yang menilai GDD kalian dan akan ada 3 orang pemenang dan 3 orang pemenang itu akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ya karena kita di sini CCI GNG, ya itu sesuatu yang bisa dipakai untuk buat beli game lah ya. Bisa ditebak kira-kira. Nah, jadi untuk game ini sendiri ya itu saya ulangi lagi, saya tekankan wajib sih enggak, cuman saya anjurkan untuk ikut dan kalau misalkan siapa tahu menang kan ada untungnya juga ya kan. Oke, ya kurang lebih sih kalau dari saya itu menjelaskan challenge quest-nya mah kurang lebih segitu. Lalu masuk ke sesi berikutnya lagi kalau nggak salah. Tuh dia nanya tuh BTW, harus sendiri atau bisa ajak temen? Apaan? Oh iya. Harus sendiri atau bisa ajak temen? Oh ya boleh. Maksudnya ya cuman kalau misalnya ngajak temen ya ntar untuk masalah pembagian hadiah mah itu kalian urus sendiri lah ya. Cuman nih boleh. Boleh ajak temen, boleh sendiri. Ya, itu dari 5 hari sampai sekarang pokoknya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung ditanyakan ke kontak person yang bisa dilihat di poster dan postingan tentang acara ini gitu ya. Di situ kan ada kontak person, itu bisa langsung tanya ke mereka juga gitu. Nah, lalu ya dari penjelasan challenge quest kurang lebih mah itu aja. Deadline-nya kapan ya, Kak? Oh ya, deadline-nya itu 5 hari dari sekarang, jadi tanggal 25. Tanggal 25 itu batas akhir pengumpulan, jadi kayak tanggal 25 jam 23.59 lah, itu udah terakhir. Kalau udah masuk tanggal 26 itu udah habis. Oke, untuk penjelasan challenge quest kurang lebih mah itu aja. Terus, oh iya oke. Selanjutnya ini nampaknya dari Kak Arya sendiri, dia masih ada sedikit penjelasan tentang learning resource. Ya, silakan aja. Oh, Ya. buat mulainya. Kalau buat GDD-nya sih sebenarnya kan udah ada template-nya, tinggal ikutin aja. Tapi yang namanya GDD balik-balik lagi itu tuh untuk masing game itu pasti GDD-nya formatnya beda-beda. Kayak dari saya aja sendiri itu formatnya tuh selalu berubah, nggak ada format pasti. Yang penting memenuhi kebutuhan dan komunikatif aja sih. Kalau masalah learning resource, kalau misalnya kalian mau masuk game dev sendiri ya, kalau boleh tahu di sini programmer ada berapa banyak ya? Maaf, bisa diulang tadi kayak sedikit putus-putus suaranya. Programmer ada berapa banyak ya? Mungkin bisa angkat tangan atau apa? Maksudnya raise hand-nya Zoom programmer. Yaitu untuk yang merasa programmer bisa raise hand di Zoom-nya. Oke, masih maba. Ya, siapa tahu. Ya, masih maba Kak, sama saya juga. Saya pengen tahu aja sih, di sini ada berapa banyak yang programmer, yang artis juga berapa, biar saya bisa lebih fokusin gitu loh. Oh, jadi kayak dari pesertanya siapa aja yang programmer gitu, siapa aja yang lebih leaning ke artis gitu? Oh, ada 3D artis. Oh, itu. Oke. Oh, banyak 3D ya? Oh iya, banyak 3D. Oke. Dalam semua hal apa? Oke. Yang audio mungkin ada nggak yang audio? Capruk. Apa itu capruk? Campur mungkin maksudnya. Bukan kan maksudnya. Oke, mungkin kalau gitu bisa saya bahas yang 3D dulu lah ya.
sebenarnya kalau buat 3D ya, ini saya sambil share screen lagi ya, kalau gitu. Oke. Sebenarnya kalau buat 3D sendiri kan tadi saya sarannya tuh startnya di Blender ya. Dan kalau buat game sendiri, saya saranin buat kalian yang belum pernah nyoba bikin 3D, banyak banget tutorial-tutorial di YouTube cara how to make 3D Blender, atau mungkin kalian bisa coba startnya dari bikin karakter kayak di YouTube tuh. Kalau kalian search keywordnya apa sih? 3D apa sih? 3D karakter tutorial. Itu cari yang biasanya yang kayak apa sih? Yang low poly, low poly. Ikutin aja yang kayak gini-gini. Ini tuh si orang itu dia tuh udah kayak dari awal gitu loh bikin low poly yang simple sampai riggingnya sampai udah siap buat dimasukin gamenya gitu loh. Kalau misalnya kalian udah punya pengalaman nih bikin 3D dan lain-lain, coba cari topik-topik kayak optimisasi 3D lah, gimana caranya, dibaca-baca aja. Udah itu coba kalau kalian udah pernah ngotak-ngatik, udah pernah membuat beberapa objek dan lain-lain, coba download Unity gitu. Baca-baca dikit aja tentang Unity gimana, terus coba import game kalian, import aset kalian ke sana, kelihatannya seperti apa, baca-baca lagi gimana gitu. Paling itu sih kalau buat 3D. Kalau buat programmer nih ya, yang atau orang yang tertarik pengen masuk ke programming, itu kita kan engine ada banyak. Tadi kan saya udah kasih lihat Construct 2 ya. Construct 2. Ini tuh sebenarnya Construct 2 ini tuh bayar, tapi kalau kalian ke Construct 3 yang paling baru itu tuh mereka tuh ada gratis dan dia tuh aplikasi web gitu loh. Jadi nggak harus download apa-apa. Kalian bisa coba mulai dari sana. Atau kalau kalian pengen yang lebih berat lagi, ya kalian bisa mulai dari belajar Unity atau Unreal. Unity langsung silahkan di-download, dia C#. Kalian otak-atik aja, banyak banget lah YouTube video soal Unity kayak Brakis, channel-channel kayak gitu. Kalian nge-search Unity game tutorial itu juga udah banyak banget. Kalian ikutin aja beberapa. Kalau misalkan kalian tertariknya di 3D sih, saya saranin langsung lompat ke Unreal ya. Karena Unreal tuh, to be honest, bagi saya sih lebih friendly buat 3D dibanding Unity dari pengalamannya. Kalau kalian game designer, tapi kalian udah pernah ngerancang game sebelumnya, terus pengen merealisasikan idenya, coba loncat ke Unreal dulu sebentar. Kenapa Unreal? Soalnya Unreal itu dia scriptingnya, dia emang C++ ya, tapi yang paling banyak dipakai di industri juga itu kayak gini nih, visual scripting namanya. Dan ini tuh bener-bener gampang banget buat orang yang mereka tuh lebih ke visual dibanding logic kayak programmer gitu kan. Pamali aja, yang Storytel Pamali aja, dia tuh full pakai ini gitu, blueprint. Jadi belajar aja dikit, coba-cobain, bikin game-game simple, silahkan. Atau kalau kalian pengen develop mobile, bisa sih di Unity, lebih enak Unity kalau mobile. Begitu. Kalau misalkan kalau audio nih, misalkan dari ini, audio itu kan emang jarang banget ya disentuh di game dev. Dan kebetulan dulu saya sebenarnya backgroundnya bukan game designer, saya backgroundnya audio engineer sebenarnya kan. Kalian coba aja mulai download, sebenarnya banyak banget sih yang gratis kayak Reaper. Reaper ini tuh bukan Reaper ini ya, sorry, DAW. Reaper DAW ini tuh adalah software musik yang gratisan yang bisa kalian coba langsung. Tapi kelemahannya mungkin dia tuh kurang agak susah dikit buat belajarnya. Kalau kalian punya uang atau ya punya uang ya, jangan ngebajak. Kalian bisa langsung aja download FL Studio. FL Studio ini dia apa sih, bener-bener gampang banget belajarnya, terus kayak cepet banget dan udah banyak banget instrumen bawaan biar kita bisa langsung mulai bikin musik gitu loh. Itu buat audio. Artis sih ya gambar-gambar aja sih, kayak biasa, kayak coba aja terus bikin terus gitu. Paling begitu sih. Begitu. Mungkin ada yang mau minta kayak resource, kayak yang
resource spesifik gitu, saya pengen belajar spesifik tentang ini gitu, saya bisa kasih. Atau kalau mau juga bisa ke email saya, kan tadi udah ada kan, apa sih ini, arahpra@gmail.com, kalau pengen nanya-nanya resource soal spesifik. Soalnya saya juga memang sering ngasih resource banyak gitu buat orang-orang yang pengen masuk situ. Gitu. Bukan berarti saya jago ya, BTW. Oke, itu aja sih paling. Gitu ya, oke. Sip. Itu learning resource udah kayak itu aja kan? Iya, itu aja sih sebenarnya. Ya, oke. Oke, sebelum kita masuk ke sesi penutupan, kalau bisa kita ini ya, nyalain web facecam semua, kita ada foto-foto bareng dulu ya kan? Oke. Kita mau foto-foto bareng ya. Jadi kalau misalkan facecam udah nyala, usahakan dapat lighting yang bagus, jangan seperti saya. Kita semua pose yang tampan, yang cantik, yang manis, yang keren. Mau Jojo pose juga silakan, boleh, nggak apa-apa. Ya kayak gitu. Jadi ya dipersilakan dinyalakan facecam-nya, lalu pose seganteng atau seunik, sekeren, terserah apalah mungkin. Lalu ntar kita bakal kayak foto bareng lah ya. Oke. Oh, mau nanya untuk presensi gimana ya? Sorry. Oh, ntar itu ini direkam kok. Ntar ada dibagi linknya. Oke. Udah nyala semua kah? Oke. Untuk sesi foto bareng, marilah kita hitung mundur. 3, 2, 1. Cheese. Ayo sekali lagi. 3, 2, 1. Cheese. Nice. Sugoi desu ne. Sugoi. Oke, keceplosan. Ketahuan ibu deh. Waduh. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke. Jadi, ya itu pengingat lagi kalau untuk challenge quest, ya deadline masih 5 hari lagi. Lalu, ya terima kasih atas semua peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Lalu terima kasih juga untuk Bang Arya Raka sebagaimana pembicara di acara kita kali ini. Dan ya untuk absen tadi, loh kok slide-nya berubah lagi. Nah ya untuk absen bisa di link yang terdapat di layar. Dan jika bisa juga tolong kasih feedback juga. Lalu juga saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat salah kata. Ya kurang lebih mohon maaf sih, ya salah. Ya sekian aja sih. Sekian, wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Ya, terima kasih ya untuk semua peserta yang sudah datang. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih juga panitia. Ya, terima kasih Bang Arya. Bang. Dadah, goodbye. Ya, boleh live. Terima kasih Om Arya gitu katanya. Wih, nice music. Minta dong ini musiknya apa ini judulnya? Dio, ini musiknya apaan, Yo? Bentar. Minta di chat aja. Oke. Sip, thank you.
手の深さ安心してはしゃいでいた。わかりやすい仕草でいつも可愛いふりをしていた。泡になって消えようとありったけの熱量で君を見たこと、そんなのに限って簡単にはバレないんだもんな。いつまでたっても釣れない